Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aziza, mahasiswa Universitas Juanda, semester 3 Prodi Ilmu Hukum dengan NIM E201071. Merupakan mahasiswa pertukaran pelajar program MBKM antara Universitas Juanda dengan Universitas Surya Kencana. Baik, saya di sini akan mereview jurnal part 6 pertemuan ke-7 mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Jurnal dengan judul Pemahaman Konseptual tentang Hukum Administrasi Negara dalam Konteks Ilmu Hukum oleh Bahdar Djohan Nasution. Nah, dalam berbagai literatur kepustakaan, apa yang dimaksud dengan arti administrasi dalam ilmu administrasi negara? Sangat berbeda dengan arti administrasi dalam hukum ilmu administrasi negara. Pengertian administrasi dalam ilmu administrasi negara berkonotasi manajemen, karena administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0232-U-2000 tentang kurikulum inti yang sekarang berlaku di Fakultas Hukum, negeri maupun swasta yang digunakan istilah HAN atau Hukum Administrasi Negara. Demikian pula, halnya pada kurikulum inti yang berlaku sebelumnya juga digunakan istilah HAN. Argumentasi ilmiah yang digunakan untuk itu sebagaimana dikatakan oleh Hajon bahwa yang pertama, istilah hukum administrasi negara mempunyai pengertian yang sangat luas, sehingga membuka kemungkinan ke arah pengembangan cabang ilmu hukum ini lebih sesuai dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Kemudian, yang kedua, tidak dapat disangkal bahwa cabang ilmu hukum ini sangat erat hubungannya dengan pengembangan ilmu administrasi negara yang telah mendapat pengakuan umum, baik di lingkungan lembaga-lembaga negara maupun di kalangan perguruan tinggi. Dengan istilah tersebut, maka hubungan tersebut dapat lebih mudah dipahami dan diterima. Kemudian yang ketiga, istilah administrasi yang berasal dari bahasa Latin administrare lebih mencerminkan fungsi negara modern sesudah Perang Dunia II daripada istilah tata pemerintahan maupun tata usaha negara. Kemudian, istilah lain dalam penyebutan mata kuliah Hukum Administrasi Negara adalah Hukum Tata Usaha Negara. Istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penggunaan istilah ini merupakan hal yang dipaksakan. Istilah hukum tata usaha negara dalam undang-undang tersebut secara terpaksa disejajarkan dengan istilah yang digunakan untuk peradilannya, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Istilah Peradilan Tata Usaha Negara digunakan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam penjelasan pasal 7 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peradilan tata usaha negara adalah yang disebut peradilan administratif dalam TAP MPRS nomor 2/MPRS/1960. Nah, hukum administrasi tidak memasuki tingkatan politik pemerintah, tetapi akan memasuki tingkatan hubungan hukum yang terlebih dahulu sudah ditentukan oleh tingkatan politik pemerintahan itu. Hukum administrasi mempelajari bentuk yuridis dari penyelenggaraan politik pemerintahan dan merupakan bentuk yuridis dari penyelenggaraan keikutsertaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Istilah sumber hukum digunakan dalam berbagai macam makna karena hukum itu dapat ditinjau dari berbagai cara. Nah, orang akan dapat menjelaskan hukum positif tertentu. Dengan demikian, orang akan dapat menjelaskan dengan tegas sumber-sumber tempat hukum positif itu digali. Namun, jika orang menulis suatu studi yang bersifat sejarah, maka sumber-sumber sejarah hukum itu kebanyakan adalah juga sumber-sumber yang lain seperti tulisan ilmu pengetahuan yang lama, notulen dari sidang-sidang rapat tertentu, dan selanjutnya akan lebih ditelaah sejumlah pengertian dari istilah sumber hukum itu. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum tata negara yang meletakkan landasannya pada negara hukum akan selalu bersentuhan dengan hukum administrasi
yang melaksanakan asas negara hukum tersebut. Dengan demikian juga sebaliknya, bila kita mengkaji hukum administrasi, maka kita akan selalu menyentuh asas negara hukum dalam pelaksanaan pemerintahan. Oleh karenanya, hubungan antara hukum tata negara dan hukum administrasi dilihat dari sudut kajiannya akan sangat erat hubungannya meskipun jenis objeknya berbeda. Nah, hukum tata negara menekankan objeknya pada asas negara hukum, sedangkan hukum administrasi menekankan pada objeknya pada pelaksanaan asas negara hukum dalam pemerintahan. Sehingga dalam pemahaman secara konseptual, hukum administrasi disebut sebagai hukum yang mengatur negara dalam keadaan bergerak, sedangkan hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur negara dalam keadaan diam. Baik, sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.